Assalamualaikum coy, apa kabar coy? Sehat kabeh yo? Covid sudah mulai meredah coy. Tapi yang belum vaksin harus cepat vaksin coy. Mumpung masih gratis. Dan juga jangan lupa pakai masker. Gak usah kakek pola coy, tetap patuhi protokol. Oke lanjut. Balik maning karo aku coy. Kali ini kita akan membahas sepak terjang Kurozumi Orochi menjadi seorang shogun negeri Wano coy. Dia merupakan seorang yang akan merubah sejarah negeri Wano. Oke, mari kita mulai ceritanya. Ini adalah kisah masa lalu, kisah di mana Wano Kuni masih dipenuhi akan sumber kehidupan. Negeri Wano merupakan negeri yang sangat istimewa. Bagaimana tidak, di negeri ini setiap daerah memiliki iklim yang berbeda-beda. Bukan hanya itu, ini merupakan negeri para samurai hebat, serta merupakan negeri para pembuat batu poneglyph. Batu terkuat yang bahkan tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Sudah ratusan tahun negeri Wano menutup diri dari dunia luar. Entah apa alasannya, akan tetapi hal itu bisa kita lihat dari peraturan negeri Wano yang melarang para penduduknya untuk meninggalkan negeri. Oke lanjut. Negeri Wano dipimpin oleh keluarga bangsawan, yakni keluarga Kozuki. Sudah ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun, keluarga Kozuki menjadi shogun untuk menjaga kedamaian negeri Wano. Kepemimpinan negeri diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga Kozuki. Negeri Wano memiliki 5 wilayah bagian, yakni Kibi, Ringu, Kuri, Udon, dan Hakumai. Setiap wilayah memiliki daimyo masing-masing. Di negeri Wano terdapat 5 klan yang melayani keluarga Kozuki, yakni klan Shimotsuki, klan Kurozumi, klan Uzuki, klan Fugetsu, dan klan Amatsuki. Kelima klan itu telah bersumpah setia melayani keluarga Kozuki, serta bersama-sama menjaga kestabilan keamanan, supaya negeri Wano menjadi negeri yang damai. 5 klan itu kemudian menjadi daimyo di wilayah masing-masing. Oke lanjut, saat ini negeri Wano dipimpin oleh seorang shogun bernama Kozuki Sukiyaki. Kisah akan berfokus pada seorang bocah bernama Kurozumi Orochi. Kita panggil saja Orochi, ini bebenguknya. Orochi merupakan seorang anak yang baik hati, lemah lembut, dan tentunya bajingan. Orochi merupakan seorang pembantu baru yang bekerja di kediaman seorang daimyo. Dia adalah Shimotsuki Yasui. Dia merupakan daimyo wilayah Hakumai dan juga merupakan bos dari Orochi. Alasan Yasui menjadikan Orochi sebagai pembantu ialah karena ia kasihan melihat kondisi Orochi yang memprihatinkan, serta ditambah lagi dia merupakan seorang yatim piatu. Suatu hari di langit yang cerah datang seorang pemuda bersama 2 pengikutnya. Pemuda itu tak lain dan tak bukan ialah Kozuki Oden, sang putra shogun. Ini orangnya. Saat itu reputasi Oden sangat terkenal ke seluruh penjuru Wano atas semua tindakan-tindakan yang telah ia lakukan. Orochi yang melihat hal itu merasa kagum terhadap sosok Kozuki Oden. Bahkan ia rela membiarkan pakaiannya kotor agar Oden bisa berjalan dengan nyaman. Oden yang melihat hal itu merasa aneh atas tindakan yang dilakukan oleh Orochi. Setelah beberapa hari menginap, akhirnya Oden bersama pengikutnya memutuskan untuk pergi ke wilayah Kuri. Wilayah yang bahkan hukum shogun tak berarti di sana. Selepas kepergian Oden, mereka dikejutkan dengan hilangnya uang yang ada di berangkas. Di tengah kepanikan itu, Orochi menjelaskan bahwa dia melihat dengan mata kepalanya sendiri jika Oden telah mengambil uang yang ada di berangkas lalu memasukkannya ke dalam bajunya. Para pelayan yang mendengar hal itu merasa sangat marah atas tindakan yang dilakukan oleh Oden. Dia sama sekali tidak memiliki hati. Sudah dikasih tempat menginap malah mencuri. Yasui merasa aneh. Jikalau memang keponakannya yang mencuri uangnya, maka ia pasti akan melakukannya dengan cara yang lebih heboh. Oke lanjut. Singkat cerita, kabar keberhasilan Oden menaklukkan Kuri tersebar ke seluruh penjuru Wano. Ia kemudian diangkat menjadi seorang daimyo Kuri oleh ayahnya. Para warga Kuri yang mendengar hal itu merasa sangat senang. Selepas kejadian itu, wilayah Kuri sekarang dibawa kepemimpinan Kozuki Oden sebagai seorang daimyo. 6 tahun kemudian,
dunia digemparkan dengan munculnya sisa-sisa bajak laut legendaris, yakni bajak laut Rock. Para bajak laut itu akan menjadi awal terbentuknya era baru. Di antara para bajak laut legendaris itu, salah satunya ialah sang makhluk terkuat, Raja Binatang Buas Hyakuju no Kaido, yang sekarang lagi gencar-gencarnya mengumpulkan banyak pasukan dan senjata. Wano Kuni merupakan negeri pengrajin senjata terbaik, sebab wilayah Wano disokong oleh kondisi alam yang memungkinkan. Di antaranya ialah melimpahnya sumber batu laut di sana. Apakah Kaido akan menjadikan Wano Kuni sebagai destinasi berikutnya? Mari kita lanjutkan ceritanya. Setelah cukup lama bekerja di kediaman Yasui, Orochi tiba-tiba memutuskan untuk keluar. Para pelayan juga dikejutkan dengan hilangnya emas dan semua uang yang ada di gudang penyimpanan. Hal itu membuat seluruh pelayan tak terkecuali Yasui terkejut. Selang beberapa minggu kemudian, entah bagaimana caranya, kini Orochi bekerja di tempat Shogun sebagai pelayan kerajaan. Orochi juga sering datang ke Kuri menemui Oden untuk meminjam uang. Menurut Orochi, dia tidak bisa meminjam uang kepada Tuan Yasui, sebab beliau merupakan orang yang sangat baik. Aksi tipu-tipu yang dilakukan Orochi memang jagonya. Oden yang merupakan seorang yang baik hati tidak bisa menolak hal itu, lalu kemudian meminjamkan uang ke Orochi. Dan kurang ajarnya si Orochi ini, dia terus-menerus berhutang uang pada Oden dengan dalih akan segera mengembalikannya. Hal itu membuat Oden kehabisan dana kerajaan untuk mengurus kebutuhan wilayah Kuri. Orochi terus-menerus mengumpulkan uang. Sebenarnya apa tujuan Orochi melakukan hal itu? Mari kita lanjutkan ceritanya. 3 tahun kemudian, seluruh warga masyarakat Wano digemparkan dengan perginya Kozuki Oden meninggalkan Wano Kuni. Oden pergi berlayar meninggalkan Wano Kuni untuk melihat kebebasan dunia luar yang selama ini ia impikan. Orochi yang mendengar kabar perginya Oden merasa senang, sebab hal itu akan membuat rencananya semakin dekat menuju keberhasilan. Sebenarnya apa yang sedang direncanakan oleh Orochi? Oke, lanjut. Cerita membawa kita flashback ke masa lalu, tepatnya sebelum Orochi bertemu dengan Yasui. Orochi merupakan seseorang yang sangat malang, hidupnya dipenuhi akan kesengsaraan, hingga pada suatu hari turun hujan lebat serta petir yang menyambar-nyambar. Orochi kemudian memutuskan untuk berteduh di sebuah gubuk tua. Di sana, ia dikejutkan dengan munculnya 2 kakek nenek. Kedua kakek nenek itu bernama Kurozumi Higurashi dan Kurozumi Semimaru. Ini babengutnya. Higurashi meramal bahwa Orochi kelak akan menjadi seorang shogun. Shogun merupakan tingkat jabatan tertinggi yang ada di negeri Wano. Orochi yang mendengar hal itu menganggap omongan orang tua itu tak lain dan tak bukan cuma hayalan belaka. Selanjutnya, Higurashi menceritakan fakta yang sebenarnya, yang dimana menurut cerita yang beredar, ketua klan Kurozumi telah melakukan seppuku. Faktanya itu bukanlah seppuku, melainkan ia telah dibunuh oleh keluarga Kozuki. Siapa yang memiliki kekuasaan yang tertinggi, dialah yang memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Yang dianggap kejahatan bisa diubah menjadi kehormatan. Itulah fakta gelap dunia ini. Shogun Kozuki yang dulu tidak memiliki anak untuk mewariskan tahtanya. 5 daimyo yang melayani keluarga besar Kozuki bertanya-tanya siapa yang akan menjadi penerus shogun selanjutnya. Mereka semua yakin mereka lah kandidat-kandidat terbaik. Mulai saat itulah ketua klan Kurozumi membuat persiapan dengan sangat hati-hati. Dia bersiap membunuh keempat daimyo lainnya dengan sebuah racun. Singkat cerita, setelah melakukan hal itu, para daimyo akhirnya satu persatu meninggal. Hal itu membuat klan Kurozumi selangkah lagi mendapatkan kursi keshogunan. Semua rencana yang ia susun dengan matang akhirnya berhasil. Akan tetapi sesuatu tak terduga terjadi. Ketika klan Kurozumi hampir menduduki tahta, sang pewaris telah lahir. Seluruh penduduk Wano menyambut kedatangan sang pewaris itu dengan bergembira. Kini mereka sudah tidak khawatir akan tahta yang kosong. Sang pewaris itu tak lain dan tak bukan ialah Kozuki Sukiyaki, yang merupakan ayah dari Kozuki Oden. Akibat lahirnya sang penerus, rencana busuk klan Kurozumi untuk menguasai negeri ini akhirnya terbongkar. Sejak kejadian itu, klan Kurozumi dihina oleh seluruh penduduk Wano, dan para anggota klan menjadi gelandangan. Lalu ketua mereka melakukan seppuku.
Apakah berjuang untuk mendapatkan kekuasaan merupakan sebuah kejahatan? Siapakah yang harus disalahkan atas kejadian ini? Yang berhak disalahkan ialah sang penerus. Siapakah sang penerus itu? Yakni Kozuki Sukiyaki. Andai saja dia tidak pernah dilahirkan, maka sekarang Orochi pasti akan menjadi seorang shogun, lalu hidup dengan dipenuhi akan kemegahan. Orochi yang mendengar kebenaran itu merasa sangat marah. Akibat sang penerus itu, hidupnya sekarang sangat menderita. Jadi dia ingin membalaskan dendam pada klan Kozuki. Bukan hanya Kozuki, melainkan seluruh negeri Wano Kuni, dengan cara menjadi seorang shogun. Lalu Orochi dikejutkan oleh penampilan Higurashi yang tiba-tiba berubah bentuk. Bahkan ia bisa berubah bentuknya menjadi sosok Orochi itu sendiri. Hal itu bisa ia lakukan sebab ia pengguna buah iblis Mane Mane no Mi. Lalu Higurashi memberikan buah iblis pada Orochi, supaya dengan kekuatan itu ia bisa menjadi seorang shogun. Mulai saat itu, rencana mereka untuk merebut wilayah Wano akhirnya dimulai. Orochi terus-menerus mengumpulkan uang dan emas untuk membuat sebuah senjata tempur. Kualitas pengrajin Wano sangat hebat, jadi dia memanfaatkan uang-uang dan emas yang ia kumpulkan untuk membuat banyak senjata. Bersama Higurashi, Orochi datang ke ibu kota bunga. Higurashi yang menyamar sebagai Oden berpesan pada ayahnya bahwa Orochi sudah ia anggap sebagai adik sendiri dan meminta agar ayahnya mau menerimanya bekerja di sini. Sejak saat itu, Orochi mulai bekerja melayani sang shogun, dan mulai saat itu juga Orochi melakukan trik busuknya, yaitu meracuni sang shogun secara perlahan-lahan. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Orochi merupakan seseorang yang jenius, tidak gegabah mengambil tindakan, dan tentunya 81 kuat. Oke, lanjut. Setelah melewati flashback yang lumayan panjang, cerita kembali lagi ke masa sekarang. Selanjutnya, cerita membawa kita ke ibu kota bunga, tepatnya di Kastil Shogun. Di sana kita diperlihatkan para daimyo yang sedang berkumpul. Mereka berkumpul sebab sang shogun sedang sakit dan diambang kematian. Siapakah yang akan menggantikan sosok shogun? Sebab Oden kini sedang pergi berpetualang meninggalkan Wano. Di tengah keributan itu, sang shogun sudah memutuskan bahwa Kurozumi Orochi lah yang akan menggantikannya sebagai seorang shogun sementara sampai Oden kembali. Para daimyo dibuat kaget, mengapa harus orang asing yang harus menggantikan beliau. Menurut shogun, ia melakukan hal itu sebab Orochi telah dianggap sebagai sosok adik bagi Oden. Orochi yang mendengar kabar itu merasa terhormat dan berjanji akan berusaha keras menjaga perdamaian negeri Wano. Selesai rapat, kemudian kita diperlihatkan sesuatu yang mengejutkan, yang dimana sosok shogun itu tak lain dan tak bukan ialah Higurashi. Mereka berdua sudah bersekongkol untuk melakukan hal bejat itu. Mereka telah menipu para daimyo dan berhasil mengambil tahta shogun. Selanjutnya, beberapa minggu kemudian, kabar kematian sang shogun menyebar ke seluruh penjuru Wano Kuni. Itu merupakan hari yang menyedihkan bagi seluruh masyarakat Wano. Selepas kematian Kozuki Sukiyaki, kini kendali shogun 100% berada di tangan Orochi. Kehidupan Orochi kini berbalik 190 derajat. Bocah yang dulu miskin serta yatim piatu kini menjadi sosok yang terpandang. Bersama Higurashi dan Sumimaru, Orochi mulai menjalankan rencananya, mulai dari memperluas pengaruhnya, mendirikan banyak pabrik senjata, memperkaya diri sendiri, melakukan aksi tipu-tipu, menangkap orang-orang yang menentang dirinya, serta masih banyak lagi. Hal itu semakin diperburuk dengan adanya para bajak laut kejam yang melakukan kerjasama dengan Orochi. Bajak laut itu tak lain dan tak bukan adalah bajak laut binatang buas yang dunia kenal dengan bajak laut Kaido. Jeder, ternyata seperti dugaan kita di awal-awal. Kaido menjadikan Wano sebagai destinasi untuk memperluas pengaruhnya. Entah bagaimana Orochi bisa melakukan kerjasama dengan para bajak laut itu. Akan tetapi itu merupakan sebuah bencana besar yang tak terduga. Para pria dipaksa bekerja di pabrik atas perintah shogun, dan mereka dibayar dengan harga yang tidak setimpal. Hal itu membuat banyak para samurai dan masyarakat sangat geram terhadap sosok Orochi. Akan tetapi dengan adanya Kaido di sisi Orochi, membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang mencoba menentang Shogun Orochi, maka dapat dipastikan dia akan mendapat masalah yang besar. Orochi mengambil hak-hak para masyarakat, kekuasaan mengambil alih segalanya. Apakah ini akhir dari Wano Kuni?
Mari kita lanjutkan ceritanya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, setelah berhasil mewujudkan impiannya mengarungi lautan dan berhasil menemukan kebenaran dunia ini, Oden memutuskan kembali ke Wano Kuni. Para masyarakat yang melihat kembalinya Oden merasa sangat bergembira. Kini Shogun resmi Wano sudah kembali. Para masyarakat berharap Kozuki Oden bisa menghentikan kekejaman Orochi dan mengusir Kaido dari negeri Wano. Kembalinya Oden membuat Orochi gemeteran. Dia takut bahwa gelarnya sebagai shogun akan digantikan oleh Kozuki Oden sesuai perjanjian dahulu. Kekhawatiran Orochi akhirnya terjadi. Oden yang melihat hal semena-mena yang telah dilakukan oleh Orochi kepada para masyarakat serta keluarganya membuatnya sangat marah dan memutuskan untuk menghajar Orochi. Oden lalu datang menemui Orochi, kemudian memutuskan untuk menghajarnya. Orochi tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa panik dan ketakutan. Ketika hendak menebasnya, Orochi dilindungi oleh dinding kuku yang tak terlihat. Dinding itu merupakan kekuatan dua iblis bari-bari yang dimiliki oleh Kurozumi Semimaru. Meskipun Oden menebasnya berulang-ulang, tebasan itu tak berefek sama sekali. Selanjutnya, Orochi diminta Oden menyerahkan tahta shogun padanya. Namun Orochi menolak hal itu. Tak lama kemudian, ibu kota dipenuhi dengan awan gelap yang mengerikan. Akhirnya dia muncul, sosok naga besar yang menutupi langit cerah ibu kota bunga. Dia tak lain dan tak bukan ialah Raja Binatang Buas, sang makhluk terkuat Hyakuju no Kaido. Kedatangan Kaido membuat Orochi lega. Kini dia sudah merasa aman. Dengan datangnya Kaido, situasi semakin memburuk. Akan tetapi sesuatu tak terduga terjadi. Tiba-tiba Oden keluar dari kastil Shogun dengan berpenampilan aneh serta berperilaku layaknya orang bodoh. Para masyarakat yang melihat hal itu merasa heran apa yang sebenarnya terjadi. Oke, lanjut. Para masyarakat yang menganggap kembalinya Oden sebagai sosok penyelamat negeri ini dibuat kecewa atas tindakan yang telah Oden lakukan. Rasa cintanya pada Kozuki Oden seakan berubah menjadi amarah yang menggebu-gebu. Para bawahan Kaido dan Orochi tertawa terbahak-bahak melihat hal itu. Oden melakukan hal itu setiap minggu sekali. Ia melakukan hal bodoh tanpa memberikan alasannya, sehingga dia dicap tidak waras oleh para penduduk. 5 tahun kemudian, Orochi kemudian datang ke Kuri untuk membangun sebuah pabrik senjata di sana. Orochi akan membuat seluruh dataran Wano menjadi pabrik senjata. Jadi, siapa saja yang menentang hal itu, maka ia bunuh. Bahkan ia baru saja membantai keluarga Hyogoro dan membunuh istri serta anaknya, lalu menjebloskan Hyogoro ke tahanan, sebab mereka sudah lancang menentang Shogun Orochi. Oden yang mendengar hal itu sangat marah dan menganggap bahwa Orochi telah melanggar perjanjian yang mereka buat 5 tahun lalu. Oden yang setiap minggu berperilaku bodoh selama 5 tahun, akhirnya memutuskan untuk bergerak. Bersama 9 pengawal setianya, Oden akhirnya memutuskan untuk melawan. Orochi yang mendengar kabar bergeraknya Oden dibuat ketakutan serta khawatir kembali. Namun dengan adanya naungan bajak laut Kaido di belakangnya, membuat kekhawatiran Orochi sedikit menghilang. Pertempuran antara Kozuki Oden dan bajak laut Kaido akhirnya terjadi. Pertempuran dahsyat antara dua orang terkuat sudah tidak bisa dihindari. Kozuki Oden bersama 9 pelayannya serta seorang kunoichi melawan bajak laut Kaido bersama 2 all-star-nya serta full tim. Pertarungan itu merupakan pertempuran yang tidak sebanding. Bagaimana tidak, dari segi jumlah pasukan Kozuki Oden tidak ada apa-apanya dibandingkan bajak laut Kaido yang berjumlah ribuan. Oke, lanjut. Duel antara Kaido dan Oden akhirnya terjadi. Di dalam duel itu, Kozuki Oden berhasil memberikan luka yang cukup signifikan pada perut Kaido. Lantas Kaido pun kembali ke wujud manusianya dan bersiap melakukan serangan balasan. Oden yang tahu Kaido akan menyerangnya dengan kekuatan penuh, bersiap-siap dengan kekuatan penuhnya juga. Siapakah yang akan memenangkan pertempuran dahsyat ini? Kita tanyakan saja ke Ning Yuli, langganan si Kang John. Oke, lanjut. Di tengah-tengah ketegangan itu, tiba-tiba muncul Momonosuke yang berhasil ditangkap oleh para bawahan Kaido. Hal itu membuat konsentrasi Kozuki Oden terganggu, dan ia pun akhirnya berhasil terkena pukulan telak yang mengarah ke kepalanya, sehingga membuat ia terjatuh dan tak sadarkan diri. Para pelayan Oden juga akhirnya dikalahkan satu persatu.
Peperangan yang menegangkan itu akhirnya dimenangkan oleh bajak laut Kaido. Momonosuke yang kita lihat itu ternyata tak lain dan tak bukan ialah Kurozumi Higurashi, si nenek tua bangka yang selalu ikut campur masalah orang lain. Singkat cerita, kabar kekalahan Oden menyebar ke seluruh penjuru Wano. Para masyarakat yang mendengar hal itu merasa senang. Orochi kemudian mengurung Oden dan 9 pelayannya di alun-alun ibu kota bunga. Di tengah hujan yang melanda ibu kota, akhirnya diputuskanlah hukuman mati bagi Oden dan 9 pengikutnya. Masyarakat yang tidak tahu apa-apa menganggap Orochi lah pahlawan negeri ini. Akhirnya eksekusi dimulai. Orochi menyuruh Oden dan ke-9 pengikutnya dihukum mati dengan cara direbus di kuali yang sangat besar. Ketika hendak menyebur, Oden meminta satu kesempatan, yakni Oden dan 9 pelayannya akan masuk secara bersama-sama. Akan tetapi, jika ada yang selamat, Oden meminta hukuman mati itu dihentikan. Kaido akhirnya menyetujuinya dan memberikan waktu 1 menit. Jancuk kok 1 menit deh. Memberikan waktu 1 jam atau 60 menit bagi Oden dan para pelayannya. Oden mulai masuk ke dalam kuali, dan kita bisa melihat ekspresi Oden menahan rasa panas yang sangat luar biasa. Dia berteriak ke sana kemari. Meskipun begitu, ia masih bisa mengontrol itu semua. Lalu mengambil penutup kuali itu dan menyuruh seluruh pelayannya naik ke atas, lalu menopang mereka semua, supaya Oden saja yang merasakan rasa panas yang menggelegar ini. Para pelayan Oden tidak bisa berbuat apa-apa. Para masyarakat yang melihat itu merasa senang, bahkan tidak peduli sama sekali pada sosok Kozuki Oden. Mereka menganggap Oden tak lain dan tak bukan ialah seorang yang bodoh dan pantas untuk mendapatkan itu semua. Tiba-tiba muncul Shinobu yang menghajar mereka. Shinobu menjelaskan bahwa kedamaian yang mereka dapatkan selama 5 tahun terakhir ini akibat perjanjian yang telah Tuan Oden buat dengan Orochi dan Kaido. Orochi bukanlah sosok shogun. Orochi merebut tahta shogun hanya untuk menghancurkan negeri ini. Dia bekerja sama dengan Kaido, tak lain dan tak bukan hanya untuk menghancurkan negeri ini. Orochi mengirimkan ribuan senjata dan ratusan orang sudah Orochi culik untuk persembahan kepada Kaido. Orochi tak lain dan tak bukan merupakan penjahat. Oden yang mendengar hal itu lalu murka dan menghajar Orochi. Akan tetapi dengan adanya Kaido, Oden tidak bisa berbuat banyak. Lalu Orochi mengajukan penawaran. Dia rela menari setiap minggu sekali dan berperilaku layaknya orang bodoh selama 5 tahun sebagai permintaan maaf kepada klan Kurozumi dahulu. Selama bertahun-tahun Tuan Oden telah melindungi negeri ini, dan kalian para masyarakat malah menganggap Tuan Oden lah orang yang bodoh. Sekarang katakan lagi, siapakah yang kalian sebut sebagai orang yang bodoh itu? Para masyarakat yang mulai tahu kebenaran itu merasa bersalah atas tindakan yang telah mereka lakukan. Kemudian mereka memutuskan kepada Shogun untuk menghentikan eksekusi itu. Namun tiba-tiba pasukan Shogun Orochi mengepung mereka semua, lalu menyerang mereka dengan panah dan tombak yang membuat mereka banyak yang tewas dan melarikan diri. Hal itu semakin membuat masyarakat mengerti betapa mengerikannya Shogun Orochi. Alasan Oden berpenampilan gila selama 5 tahun itu akhirnya terungkap dan menyebar ke seluruh Wano Kuni. Suhu dalam kuali sudah mencapai 700 derajat dan terus-menerus meningkat. Apakah Oden bisa selamat? Setelah mendengar kebenaran itu, para warga terus menyemangati Oden supaya bisa bertahan. Akan tetapi nasib berkata lain. Oden sudah merasakan bahwa dia akan segera mati. Jadi dia menyuruh para pelayannya untuk membuka negeri Wano suatu hari nanti. Sebab dahulu kala klan Kozuki lah yang menutup negeri Wano untuk melindunginya dari satu organisasi besar, yakni pemerintah dunia. 30 menit berlalu, 45 menit berlalu, 50 menit berlalu. Akan tetapi Oden masih sanggup bertahan. Orochi yang mendengar hal itu sangat khawatir dan ketakutan. Dan akhirnya Oden pun berhasil menyelesaikan eksekusi itu tanpa adanya korban jiwa. Seluruh masyarakat bersorak gembira atas keberhasilan Oden menaklukkan eksekusi itu. Akan tetapi Orochi kemudian mengingkari janjinya dan menyuruh para bawahannya menembak mati Oden dan seluruh pelayannya. Melihat hal itu, Oden lalu menyuruh seluruh pelayannya lari secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Para pelayan lari menuju Kuri untuk segera melindungi Nyonya Toki serta anaknya. Para pasukan Orochi dan Kaido mengejar mereka. Di sela pelarian itu, mereka semua mengingat kebaikan yang telah dilakukan oleh Oden selama ini kepada mereka semua.
Dan akhirnya sesaat akan kematiannya ia pun berkata, semakin lama direbus semakin hebat pula diriku. Wahaha, wah ya mengguyuni coy, sekali ngono coy. Dan dia pun tewas dengan tertawa, layaknya telah terbebas dari semua perjalanan yang telah ia jalani. Sang legenda telah undur diri, sosok pemimpin berkarisma dan pantang menyerah telah berpulang menemui sang pencipta. Sungguh cerita yang sangat mengagumkan. Dan sebelum cerita selesai, Orochi dibuat ketakutan tentang ramalan yang akan terjadi 20 tahun yang akan datang. Sebab tahtanya sebagai shogun akan segera dilengsarkan. Dan film pun selesai. Terima kasih dan salam sukses, salam hebat dan salam Zas Indonesia. The many miles we walk, the many things we learn, the building of a shrine, only just to burn. That's the way it is. That's the way it is. Your back, good fortune touch your hand. May the cards lay out a straight, all from your command. That's the way it is. That's the way it is.